Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Izinkan saya pada kesempatan ini membahas tentang akikah. Sebagian mengucapkannya dengan akikah atau akikah. Kegiatan pelaksanaannya dinamakan akikahan atau akikahan. Menurut bahasa, akikah adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Akikah adalah sembelihan hewan berkaitan dengan kelahiran bayi. Bersamaan dengan itu dilakukan pencukuran rambut bayi yang baru lahir itu. Pada masa jahiliyah, tradisi penyembelihan domba berkenaan dengan kelahiran bayi ini dilakukan, tetapi hanya untuk bayi laki-laki, sementara untuk bayi perempuan mereka tidak melakukannya. Dan sebagian dari tradisi mereka berkaitan dengan penyembelihan hewan yang dikaitkan dengan kelahiran bayi adalah mengoleskan darah kepada kepala bayi. Tradisi itu kemudian diubah, yang dioleskan di kepala bayi adalah minyak wangi. Kapan waktunya akikah dilakukan? Baiknya dilakukan pada hari ke-7 sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi tudbahu anhu fil jawmi sabi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rasulullah SAW bersabda, anak tergadai dengan akikahnya, disembelih pada hari ke-7, lalu rambutnya dicukur dan diberi nama. Nah, bagusnya akikah dilaksanakan pada hari ke-7. Tetapi jika kemudian tidak bisa dilakukan pada hari ke-7 karena berbagai hal, karena belum mampu, maka bisa dilakukan pada hari ke-14 atau pada hari ke-21. Jika pada saat itu belum juga mampu orang tuanya untuk melakukannya, maka bisa dilakukan sebelum anak itu mencapai usia 2 tahun. Kalau belum juga mampu orang tuanya melakukannya, maka boleh dilakukan pada usia 7 tahun. Orang tuanya belum mampu juga melakukannya, boleh dilakukan sebelum anak itu mencapai usia balik. Nah, jika orang tua belum juga mampu sampai usia balik, maka tuntutan untuk mengakikahi anaknya sudah terlepas darinya. Bagaimana setelah itu? Setelah usia balik, tuntutan untuk orang tuanya untuk mengakikahinya sudah selesai. Akikah menurut sebagian ulama beralih tuntutannya kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan mampu pada suatu saat, maka ia hendaklah melakukannya. Kalau juga tidak mampu, maka tidak ada keharusan memaksakan diri untuk melakukan akikah. Siapa yang melakukan akikah? Tuntutan akikah kena terhadap orang tua dari si anak yang dilahirkan itu. Tadi tuntutan untuk orang tua ini sampai pada usia balik. Ketika sudah sampai usia balik, orang tuanya belum juga mampu, maka kemudian menurut sebagian ulama tuntutan akikah beralih kepada yang bersangkutan. Bagaimana hukumnya? Mayoritas ulama mengatakan bahwa akikah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa akikah itu hukumnya boleh saja. Mengapa? Karena hukum akikah sudah dinasah, sudah dihapuskan oleh hukum kurban. Maka bagi orang tua, menurut kalangan ulama Hanafiyah, hanya boleh saja, bagus saja melakukan akikah, tidak ada masalah. Ada juga sebagian ulama yang menganggap bahwa akikah itu hukumnya wajib. Beberapa ulama tabi'in berpendapat seperti itu, seperti Hasan al-Basri, lalu juga ulama dari madhab at-Tahiri berpendapat bahwa akikah hukumnya adalah wajib. Nah, bagaimana jika tidak mampu? Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa prinsip dalam ajaran Islam
ajaran itu, hukum itu tidak memberatkan kepada mukallaf. Jika seseorang tidak mampu, maka tuntutan kepadanya hanya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, bagi yang tidak mampu, tidak usah berkecil hati berkaitan dengan tuntutan untuk melakukan akikah untuk anaknya, karena tuntutan itu khusus kepada orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, kita dituntut sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Inti dari akikah adalah bersedekah. Ketika sedekah dengan hewan itu tidak bisa kita lakukan, maka kita bisa sedekah dengan yang lain. Sedekah dengan seekor kambing, domba tidak bisa kita lakukan, maka kita hanya bisa bersedekah dengan 1 ekor, 2 ekor ayam. Itulah yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita tidak mampu juga, kita bisa bersedekah dengan bentuk yang lain. Ketika anaknya sudah besar, sudah dewasa, apakah ia ada keharusan untuk mengakikahi dirinya sendiri? Seperti yang tadi sudah disampaikan, tuntutan akikah pada orang tua hanya sampai usia anaknya itu balik. Ketika sudah balik, dia belum mampu juga, tuntutan akikah itu berakhir padanya. Akikah menurut sebagian ulama beralih tuntutannya kepada anaknya, menurut sebagian ulama. Sehingga ketika seorang anak belum diakikahi, kemudian dia mampu, maka hendaklah ia berakikah untuk dirinya sendiri ketika ia mampu. Intinya, akikah adalah sedekah untuk orang lain dari harta yang ia miliki. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika akikah itu bersamaan berdekatan waktunya dengan kurban? Mana yang perlu didahulukan? Apakah kurban atau akikah? Dalam kajian hukum Islam ada yang dinamakan dengan skala prioritas. Mana yang lebih dulu harus dilakukan adalah sesuatu yang tuntutannya lebih kuat, sesuatu yang harus dilakukan saat itu tidak bisa ditunda. Itu diantara prinsip. Maka berkaitan dengan bagaimana akikah dulu atau kurban dulu, kita lihat bahwa kurban itu harus dilakukan pada saatnya, artinya ada waktu tertentu untuk melaksanakannya, sementara akikah itu bisa dilakukan, bisa ditunda. Kalaupun tidak bisa pada hari ini, pada minggu ini, bisa minggu selanjutnya. Tidak bisa dilakukan pada minggu ini, pada bulan ini, bisa dilakukan pada bulan selanjutnya. Tidak bisa dilakukan pada tahun ini, bisa tahun depan. Dan seterusnya sampai usia anak sebelum balik. Sementara kalau ibadah kurban, ada saatnya. Hanya 4 hari dalam 1 tahun kesempatan untuk melaksanakan kurban, yaitu pada saat hari raya dan 3 hari, yaitu hari tasyrik setelah hari raya Idul Kurban. Nah, oleh karena itu, ketika berbarengan waktunya antara kelahiran bayi dan pelaksanaan ibadah kurban, bagus kalau pelaksanaan atau melaksanakan ibadah kurban yang diutamakan. Ada seorang ulama seperti Imam Ar-Romli yang berpendapat bahwa ketika kita hanya mampu menyembelih 1 ekor kurban, sementara waktunya berbarengan antara akikah dan Idul Kurban, maka boleh saja seseorang menyembelih seekor hewan untuk kurban, tetapi pada saat yang sama ia berniat juga untuk akikah. Ini yang namanya satu perbuatan untuk 2 niat. Menurut Imam Ar-Romli, salah seorang ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i, mengatakan seperti itu. Boleh berniat menyembelih hewan kurban, pada saat yang sama ia juga berniat untuk akikah. Berapa hewan yang disembelih untuk akikah? Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa 1 ekor untuk perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Tetapi jika kita mampunya hanya 1 ekor, maka untuk anak laki-laki pun kita menyembelih hewan hanya 1 ekor juga tidak ada masalah. Jadi di sini masalah kemampuan sangat berpengaruh. Ketika kita mampu, apapun silakan lakukan, dan
tidak dibatasi oleh 1 ekor, 2 ekor. Kalau mampu mau sampai 3 ekor, 5 ekor juga bagus saja untuk dilakukan. Ketika lebih banyak hewan yang bersemili, itu artinya lebih besar sedekah yang ia keluarkan, dan tentu lebih banyak lagi manfaat yang diperoleh oleh tetangga, keluarga, dan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.